Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusman di kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat barokah tentunya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini agar channel ini bisa memberikan yang terbaik untuk penjenengan semuanya. Namun jangan lupa sebelumnya saya minta maaf jika nanti ada tutur kata maupun penjelasan saya yang kurang berkenan di hati penjenengan semuanya. Baik, terima kasih telah like dan komen subscribe di channel ini. Marilah kita akan mengkaji tentang karomah ataupun sejarah dari Syekh Maulana Ishaq. Seperti yang kita ketahui semuanya, sejarah telah mencatat yang namanya Syekh Maulana Ishaq itu adalah seorang wali Allah yang berasal dari Samarkand yang dekat dengan Bukhara, Rusia Selatan. Namun sejarah banyak yang mencatat ada berbagai versi. Namun yang ini yang saya tulis atau yang saya ucapkan atau ceritakan di sini yang bersumber dari beberapa sumber ya. Sebagai berikut, Syekh Maulana Ishaq berasal dari Samarkand dekat Bukhara, Rusia Selatan. Dia adalah salah satu anggota Wali Songo periode pertama yang dikirim oleh Sultan Turki Utsmani ke Nusantara Indonesia kala itu dengan spesialis ahli pengobatan. Kemudian dia datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumaidil Kubro atau yang lebih terkenal Husain Jamaluddin, dan bersama kakaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, diawali dengan awalnya Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Tanah Jawa atau Maulana Ishaq. Kemudian terjadilah sesuatu. Kisah karomah Syekh Maulana Ishaq berawal saat dia datang ke Gresik, Tanah Jawa. Kemudian ke Belambangan. Ada yang bersamaan kerajaan Belambangan yang dipimpin Prabu Minak Sembuyu diserang wabah penyakit. Sudah berbulan-bulan rakyat Belambangan dilanda suatu penyakit yang menyebabkan kematian. Hampir setiap hari selalu ada saja rakyat yang Belambangan yang meninggal dunia karena wabah ini. Wabah ini juga menyerang Dewi Sekardadu, putri dari Prabu Minak Sembuyu. Kemudian sudah berbulan-bulan Dewi Sekardadu terserang wabah penyakit. Sudah banyak dukun tabib yang datang untuk menyembuhkan, namun Dewi Sekardadu belum juga sembuh. Kemudian kerajaan dirundung kesedihan yang mendalam karena melihat putrinya belum sembuh-sembuh. Dalam waktu yang cukup lama kemudian Prabu Minak Sembuyu menyuruh Pati Pajul Senggoro untuk mengumpulkan sebuah sayembara yang isinya barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri serta dapat mengusir wabah penyakit dari kerajaan Belambangan, maka apabila dia laki-laki akan dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Bila dia perempuan maka akan dijadikan saudara Dewi Sekardadu. Setelah sayembara disebarkan sampai ke pelosok negeri, tidak satupun yang berani mengikuti sayembara itu. Sampailah cerita sayembara itu pada seorang Brahmana Resi Kandoboyo. Pada suatu hari Resi Kandoboyo datang ke kerajaan Belambangan untuk menghadap Prabu Minak Sembuyu. Kemudian beliau mengatakan pada Prabu Minak Sembuyu bahwa yang dapat menyembuhkan sang putri Sekardadu dan mengusir wabah penyakit di kerajaan Belambangan adalah seorang petapa yang bernama Maulana Ishaq yang berada di Gunung Gresik.
Kemudian Prabu Minak Sembuyu kemudian mengutus Pati Bajul Senggoro untuk menemui Syekh Maulana Ishaq guna meminta pertolongan untuk menyembuhkan sang putri dan rakyat Blambangan. Maka berangkatlah Pati Bajul Senggoro yang diikuti beberapa prajurit. Kemudian mereka melakukan perjalanan dengan berkuda untuk menuju Gunung Gresik. Setelah melakukan perjalanan berkuda selama 6 hari, sampailah ke 10 prajurit berkuda pimpinan oleh Pati Bajul Senggoro di Gunung Gresik dan menemui Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq kemudian berkata kepada tamunya, agama Islam adalah agama yang selalu membantu orang yang memerlukan pertolongan, juga agama yang suka menghormati tamunya, apalagi yang datang dari jauh. Baiklah, aku akan memenuhi. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian berkata, baiklah, aku akan memenuhi permintaan raja kamu sekalian, karena aku tidak sampai hati mengecewakan. Tapi hal ini kulakukan bukan karena iming-iming yang akan dijodohkan dengan Dewi Sekar Datu, juga bukan karena aku takut untuk dihukum mati oleh raja kalian. Yang kulakukan adalah ikhlas semata-mata tanpa mengharap imbalan jasa. Kemudian Pati Bajul Senggoro mengajak prajurit untuk bergegas kembali ke Blambangan. Untuk sampai di Blambangan kembali, mereka pun menempuh perjalanan 6 hari berkuda. Ketika rombongan Pati Bajul Senggoro dan prajuritnya sampai di halaman kerajaan Blambangan, terkejutlah mereka karena suasana kerajaan tampak meriah sekali. Setelah diselidiki, ternyata Prabu Minak Sembuyu sedang merayakan hari ke-7 pernikahan putri Dewi Sekar Datu dengan Syekh Maulana Ishaq. Lantas Pati Bajul Senggoro semakin terheran-heran mengenai keterangan yang telah disampaikan oleh para punggawa kerajaan yang ada di sana. Di dalam hatinya, mana mungkin Syekh Maulana Ishaq telah sampai lebih dahulu, padahal rombongan berangkat terlebih dahulu. Dia pun segera masuk istana dan menghadap Prabu Minak Sembuyu. Setelah Pati di hadapan Raja Blambangan, sang raja bertanya kemana saja kalian? Ini Bajul Senggoro, hamba baru datang dari Gunung Gresik. Sang Prabu, jelas Bajul Senggoro. Beberapa lama waktu diperlukan untuk sampai ke Gunung Gresik, tanya Prabu Minak Sembuyu. 6 hari Gusti. Jadi kami 12 hari berada di dalam perjalanan, Gusti Prabu, jawab Pati Bajul Senggoro. Pada hari ke-6 sejak kepergian kalian ke Gunung Gresik, Maulana Ishaq sudah datang ke istana ini. Dia telah berhasil menyembuhkan Dewi Sekar Datu, sekaligus telah mengusir wabah yang menyerang Blambangan ini. Dan sesuai janjiku, maka aku jodohkan dia dengan putriku Dewi Sekar Datu. Sekarang ini adalah perayaan hari ke-7 atas pernikahan Maulana Ishaq dengan putriku, kata sang raja. Pati Bajul Senggoro terperanjat mendengar apa yang dikatakan oleh raja, karena sewaktu di Gunung Gresik rombongan disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Syekh Maulana Ishaq. Tetapi Syekh Maulana Ishaq tidak mempunyai kuda atau hanya berjalan kaki, namun mampu datang lebih dahulu dari rombongan mereka. Ini menunjukkan bahwa Syekh Maulana Ishaq bukan orang sembarangan, orang yang sangat tinggi ilmunya. Segeralah Pati menemui Syekh Maulana Ishaq karena dia masih belum percaya jangan-jangan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Syekh Maulana Ishaq. Setelah melihat sendiri bahwa pria yang bersanding di pelaminan di samping Dewi Sekar Datu adalah benar-benar Syekh Maulana Ishaq, baru sang Pati merasa yakin. Sesungguhnya Syekh Maulana Ishaq mempunyai ilmu atau karomah yang tinggi, bahwa dalam sekejap mata dia dapat berpindah gunung ke Gresik, Blambangan. Dari Gunung Gresik ke Blambangan. Hal inilah adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berkehendak untuk mencalonkan seseorang ke tempat yang sangat jauh dalam waktu sekejap mata, maka tidak ada satu kekuatan pun di jagat raya ini yang akan mencegahnya. Maha suci Allah
atas segala kekuasaannya. Setelah pesta perkawinan selesai, banyak penduduk sekitar istana berdatangan untuk meminta pengobatan kepada Syekh Maulana Ishaq. Lalu sang ulama ini menolong mereka dengan sabar dan telaten. Banyak dari mereka sakit telah disembuhkan. Nah, lama-lama penduduk simpati atas ajaran yang telah dibawa oleh Syekh Maulana Ishaq. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishaq. Mereka dengan sukarela menjadi pengikut dan masuk agama Islam. Melihat kenyataan ini, Prabu Minak Sembuyu menjadi khawatir, apalagi Syekh Maulana Ishaq melarang mereka memakan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, melarang makan binatang buas, babi, dan beliau melarang menyembah berhala. Padahal hal tersebut adalah kesenangan dan sudah menjadi kebiasaan di Blambangan pada saat itu. Prabu Minak Sembuyu menyuruh Pati Bajul Senggoro untuk menyerang Syekh Maulana Ishaq dan pengikutnya. Berangkatlah Pati Bajul Senggoro beserta prajurit menuju kediaman Syekh Maulana Ishaq. Namun sang Syekh tak melawan, bahkan berjanji akan meninggalkan Blambangan. Mendengar hal ini, para pengikut bertanya kepada Syekh Maulana Ishaq. Tuan jangan pergi. Kalau Tuan pergi meninggalkan kami, siapa yang akan membimbing kami mempelajari ajaran agama Islam? Siapa yang akan membimbing kami menuju jalan yang benar? Dan siapa yang akan memberi contoh kami budi pekerti yang halus? Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, Syekh Maulana Ishaq berkata, jangan khawatir wahai saudaraku, kelak akan ada penggantiku setelah kepergianku ini. Anakku yang ada di dalam kandungan istriku, Dewi Sekar Gadu, yang akan membimbing kalian semuanya. Nah, kemudian perbincangan Syekh Maulana dengan pengikutnya ini memang terdengar oleh Pati Bajul Senggoro. Sebelum meninggalkan Blambangan, Syekh Maulana Ishaq pamit pada istrinya, istriku, aku akan pergi meninggalkan Blambangan. Bukan aku tidak sayang kepada engkau, tetapi demi kedamaian kita semua dan demi mencegah pertumpahan darah di antara kita, maka relakan aku pergi meninggalkan Blambangan. Nah, kemudian Syekh Maulana Ishaq pergi meninggalkan Blambangan dan meninggalkan Dewi Sekar Gadu yang lagi hamil tua. Sang Dewi Sekar Gadu menangis. Kemudian waktu beberapa bulan setelah kepergian suami atau Syekh Maulana Ishaq, Dewi Sekar Gadu melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Sesungguhnya Prabu Minak Sembuyu suka kepada bayi itu. Aslinya Prabu Minak Sembuyu sangat suka pada bayi tersebut dan telah melupakan Syekh Maulana Ishaq. Akan tetapi karena Sultan Patisang yang telah mendengar apa yang dikatakan Syekh Maulana Ishaq sebelumnya pada pengikutnya di saat akan meninggalkan Blambangan, juga pada waktu itu Blambangan mulai diserang wabah kembali. Pati tersebut mengatakan bahwa kelak anak ini akan membawa petaka di Blambangan. Pati Bajul Senggoro mengatakan pada Prabu Minak Sembuyu bahwa wabah datang ini kembali ini ada hubungan dengan lahirnya anak atau sang anak Dewi Sekar Gadu. Kemudian Prabu Minak Sembuyu terhasut oleh perkataan Pati Bajul Senggoro. Bayi yang baru lahir tersebut dimasukkan dalam peti mati dan dihanyutkan tengah samudra. Dewi Sekar Gadu yang baru ditinggalkan suaminya sekarang mendapatkan kenyataan harus berpisah dari anaknya yang baru dilahirkan, apalagi anak tersebut dihanyutkan ke tengah lautan. Nah, singkat cerita, siapakah ini nanti sang bayi yang dihanyutkan itu? Ternyata anak tersebut kelak akan menjadi Sunan Giri atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Sementara Maulana Ishaq kemudian singgah ke Gresik. Maulana Malik Ibrahim untuk melaporkan Gresik menemui Maulana Malik Ibrahim untuk melaporkan hasil dakwahnya di Blambangan dan meminta saran kepada kakaknya.
Oleh kakaknya Maulana Ishak disarankan Surabaya untuk beristirahat selama 40 hari menemui Sunan Ampel, ditugasi untuk berdakwah ke Kerajaan Samudra Pasai. Kebetulan Kerajaan Samudra Pasai membutuhkan seorang penasihat atau mufti. Maulana Ishak wafat di Tumasik, Singapura, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Samudra Pasai, dimakamkan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan sedikit karomah dari Maulana Ishak ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan maupun kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.